Bagaimana mungkin antara yang dosa dan suci itu bertemu? Mustahil kalau kita pakai cara yang selama ini sudah dibenamkan dalam otak kita, yaitu kalau kita mau dosa kita dihapuskan, disucikan, maka kita harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin beramal. Kan itu doktrin-doktrin yang selama ini kita tanam dalam otak kita. Sobat semua pengen tahu profesi apa yang paling diincar oleh si iblis untuk digoda, untuk jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah para pemuka agama. Kenapa? Jawabannya sederhana sebenarnya, yaitu karena para pemuka agama, sebut saja seperti pendeta, ya, atau kiai, ustadz, biksu, dan lain sebagainya macamnya, itu dilindungi, ya, oleh stigma masyarakat. Mereka kita lindungi dengan pemikiran ataupun doktrin yang kita terima bahwa mereka adalah orang-orang yang kudus, yang suci, dan yang tidak mungkin melakukan dosa. Dan yang sehari-harinya melakukan ritual agama, tidur di pelataran gereja, ya, atau bahkan mungkin beribadah setiap hari, melakukan amal setiap hari, tanpa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa kita jadikan itu stigma kepada para pemuka agama? Karena kita semua, sadar atau tidak sadar, ya, mendewakan yang namanya simbol-simbol agama di atas Tuhan kita sendiri. Tetapi disinilah justru masalahnya, ya, bahwa iblis itu senang dengan senjata yang paling mutakhir yang dia punya, yaitu adalah untuk memanipulasi sehingga sesuatu yang jahat itu terlihat baik. Makanya dikatakan iblis itu menyamar menjadi seperti malaikat bercahaya atau malaikat terang. Bagaimana juga iblis kita tahu pernah mencobai Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iblis juga pernah bahkan mencobai Yesus Kristus di padang gurun. Hanya saja Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak, ya, tergoda, bahkan juga tidak jatuh dalam dosa. Nah, disinilah mitosnya. Apakah gelar seperti pendeta, ustadz, kiai, para pemuka agama, siapapun itu, bahkan nabi dan rasul sekalipun, itu bebas dari yang namanya dosa, kebal dosa, atau suci, ya, tidak akan pernah bisa melakukan dosa? Atau yang lebih ekstrim lagi, apakah mereka ini sebenarnya memang sedikit melakukan dosa, tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang yang bekerja mungkin di kantor pajak, memungut cukai, begitu ya? Apakah level dosa mereka itu lebih rendah daripada pekerja-pekerja di dunia ini? Ya, stay tune, kita akan coba bongkar dan kita akan hancurkan mitos pemuka agama yang katanya konon adalah kebal dari dosa dan tidak mungkin berbuat dosa yang besar atau banyak. Nah, sobat, ada pepatah mengatakan bahwa kecil hutang diangsur, habis hutang dibayar. Artinya, seberapa besar ataupun kecil hutang kita tetap harus dibayar. Makanya salah satu hadis di dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa semua dosa orang-orang yang berjihad itu akan diampuni kecuali satu, yaitu dosa berhutang. Ya, meskipun hutang itu tidak hanya berkaitan sama hutang materi, uang begitu ya, tetapi juga hutang budi antar manusia. Apalagi yang paling berbahaya adalah hutang kita, urusan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Makanya sabda Allah mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, artinya semua manusia tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Sehingga atas dasar apa mitos tentang pemuka agama diyakini sebagai orang-orang yang tidak berdosa atau bahkan sedikit melakukan dosa itu dapat dipercaya. Faktanya sepanjang tahun bahkan kita bisa melihat bagaimana ada kabar berita seorang pemuka agama di pesantren memperkosa santri-santrinya. Nah, kita harus mengetahui apa pengertian dari suci dan juga dosa. Suci adalah artinya tidak bercacat sedikit pun. Ingat, ya, suci tidak tersentuh oleh yang namanya dosa. Ya, adakah manusia di dunia ini yang tidak tersentuh oleh dosa? Pasti tidak ada. Dan sedangkan dosa sudah saya bahas ya semua. Dosa itu artinya bukan hanya membunuh, mencuri, berzina, narkoba, bukan seperti itu. Tapi juga dosa adalah ketika kita merasakan keraguan-keraguan dalam hati kita dalam memutuskan satu perkara, itu sudah berdosa. Ya, bahkan yang lebih ekstrim lagi, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita melakukan dosa itu diulangi lagi, itu artinya kita sudah menjadi hamba atas dosa. Dan satu-satunya yang bisa mengeluarkan, menyucikan kita dari dosa, membersihkan kita dari dosa, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah, Sang Pencipta itu sendiri yang bisa membebaskan kita. Sehingga tentu saja kalau umat-umat saudara kita yang beragama itu ingin mencapai namanya titik moksa, ya, artinya mereka juga sebenarnya ingin terlepas dari yang namanya keduniawian, dari yang namanya daging, dari yang namanya hiruk pikuk di dalam dosa ini. Jadi bisa dibayangkan ya, sobat semua,
Kalau seorang imam, seorang pemuka agama itu memimpin umatnya untuk datang ibadah di hadapan Tuhannya, mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhannya, sedangkan imamnya sendiri masih melakukan dosa, tangannya masih berlumuran dengan dosa. Berapa banyak ya dosa yang harus dia bawa, yang dia harus dia tanggung, dan otomatis umat yang dia bawa juga akan terkena yang namanya dosa cemar itu. Karena mereka toh bergantung kepada imamnya, kepada pemuka agamanya yang juga melakukan dosa. Sadar atau tidak sadar itu kita harus terima faktanya. Ini menguatkan kita bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berdosa. Bahkan pemuka agama sekalipun. So menjadi orang yang suci, yang kudus itu bukan karena dosa kita lebih sedikit, dosa kita lebih banyak. Bukan. Tetapi karena kita masih ada dosa di dalam hidup kita atau kita tidak ada. Jadi antara ada atau tidak ada lagi dosa di dalam hidup kita. Mungkin kalian akan bilang, oh kalau gitu mustahil dong. Mana ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Mana ada orang yang tidak ada dosa dalam hidupnya. Memang mustahil kedengarannya. Kalau kita pakai cara manusia. Tapi kalau kita pakai cara Tuhan, pasti tidak ada yang tidak mungkin. Atau tidak ada yang mustahil kata Tuhan. Ya. Mustahil kalau kita pakai cara yang selama ini sudah dibenamkan dalam otak kita, yaitu kalau kita mau dosa kita dihapuskan, disucikan, maka kita harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin beramal. Kan itu doktrin-doktrin yang selama ini kita tanam dalam otak kita. Maka selama doktrin itu ada di dalam otak kalian, selama itu juga kalian tidak akan pernah yang namanya lepas daripada dosa. Sama seperti kita gali lubang, tutup lubang. Ya kan? Selama kita hidup saja masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, mungkin Anda menonton video ini juga mungkin sudah punya pikiran negatif. Saya tidak berbohong sangka ya. Tetapi itulah manusia penuh dengan kelemahan. Kalau kita sudah tahu jembatan yang terpisah sangat jauh ya, antara dosa dan juga suci, kesucian atau kudus. Artinya bagaimana mungkin antara yang dosa dan suci itu bertemu? Jawabannya adalah mustahil. Kita pakai logika saja lah ya. Orang mau masuk ke masjid, masuk ke rumah ibadah itu harus bersihkan dulu jasmaninya. Entahkah mungkin dengan membasuh dengan air suci supaya badannya, jasmaninya menjadi suci, menjadi bersih, anggapannya begitu ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam hatinya masih menyimpan hal-hal yang busuk, yang buruk, dosa, ya kan? Siapa yang tahu, ya. Apalagi ini jika kita orang yang berdosa harus mau masuk ke dalam surga, masihkah kita bisa membawa dosa-dosa kita? Artinya tidak mungkin kita membawa satu pun dosa di hadapan tahta Allah ketika nanti kita akan dihakimi di hadapan Allah. Tidak ada lagi istilah kita nanti di sana di depan tahta Allah ketika kita dihakimi di hari penghakiman, itu kita masih membawa dosa. Dan kita bisa bernego dengan Allah supaya Allah tidak menghukum kita. Tidak ada kesempatan lagi. Satu-satunya cara ya hanya ketika kita masih ada di dunia ini. Tapi kan yang jadi pertanyaan, apakah caranya Tuhan berarti kita harus diuji dulu di dunia ini gitu ya. Seperti kita misalkan mau naik kelas harus diuji dulu di dunia ini supaya nanti kalau kita yang rajin ibadah, rajin beramal, maka kita akan lulus. Sudah saya katakan bahwa semua manusia, tadi kita sudah sama-sama tahu, sudah berdosa. Dan tidak mungkin manusia yang berdosa itu melakukan amalnya sembari melakukan dosanya. Itu sama dengan gali lubang tutup lubang. Tadi sudah saya katakan. Ya, tidak mungkin seseorang yang berhutang kepada Bank A, ya, kemudian dia minta tolong sama temannya yang juga berhutang sama Bank A. Tidak mungkin saya yang masih melakukan dosa minta tolong sama teman saya yang masih juga melakukan dosa. Dan tidak mungkin juga saya yang berhutang sama Bank A bisa melakukan hal yang baik kepada Bank A tanpa dicurigai bahwa saya itu sebenarnya hanya menjilat Bank A saja supaya saya utangnya diampuni. Sebaik-baiknya saya sama Bank A, kalau saya berhutang sama Bank A itu, orang-orang akan tetap mencap saya sebagai orang yang berhutang. Saya akan tetap dibilang orang yang penjilat, karena saya berbuat baik hanya untuk menutupi hutang saya. Meskipun mungkin saya belum tentu melakukan itu. Ya, tetapi itulah pandangan. Status kita tetaplah sebagai orang yang berdosa, yang hutang, karena telah berbuat dosa. Tapi kan Allah itu maha adil, ya kan? Masa dia membiarkan semua manusia ini yang berdosa ini masuk neraka? Ya kan? Dia bisa saja menghapuskan dosa-dosa kita dan masukkan ke surga gitu ya. Tapi ingat, memang Allah maha adil, memang Allah maha pengasih. Tetapi Allah juga maha penghakim, ya. Dia maha adil, ya. Dia akan menghakimi kita yang berbuat dosa. Apakah kamu mau cara kamu masuk surga adalah dengan cara dihakimi dulu, masuk neraka dulu? Dibersihkan dulu, sucikan dulu, baru kamu masuk surga. Boro-boro kamu mau mungkin ya. Saya ya mungkin saja masuk ke dalam air panas yang mendidih saja sudah tidak mau, apalagi kelak harus masuk ke neraka dulu baru masuk ke surga. Ya mending saya ambil pilih jalan Tuhan yang langsung masuk surga lah. Jadi pasti yang bisa membebaskan kita hanyalah Tuhan
yang maha suci, sang pencipta. Hanya masalahnya bagaimana cara dia menghapuskan kita, membersihkan kita, menyucikan kita daripada keberdosaan kita ini. Kalau dia semena-mena misalkan, ya sudah dari awal masukkan saja ke surga. Manusia yang di bumi masukkan ke surga semuanya. Maka di mana letak keadilan Tuhan ketika ada orang-orang yang berdosa? Di mana maha adilnya? Kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kalau memang Allah bisa langsung memasukkan semua manusia ke surga. Kalau jawabannya adalah manusia harus diuji dulu di dunia ini, maka siapa manusia yang bisa berbuat baik 100% tanpa meninggalkan dosa sedikit pun, dan dia layak masuk surga? Karena ingat, di surga tidak mungkin ada, dan di tahta Allah, di hadapan Allah tidak mungkin dosa bertahan, pasti akan mati. Ya, dan di surga tidak mungkin ada dosa, harus kudus dan suci di hadapan Allah. Jadi bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Pertanyaan yang sangat penting, dan jawabannya juga sangat penting, yaitu Allah memberikan yang namanya iman kepada siapapun yang Allah mau. Allah berikan iman itu. Allah memberikan iman kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu hak prerogatifnya Allah. Berbeda-beda tingkat kadar imannya. Ada yang mungkin 10, ada yang 9, ada yang 5, ada yang hanya 1. Makanya perumpamaan talenta itu tetap harus dipertanggungjawabkan imannya. Kalau Tuhan kasih kita iman 10, maka harus kita gunakan 10 iman itu. Harus kita pertanggungjawabkan 10 iman itu. Nah, iman atau pengharapan inilah yang sangat penting. Ya, iman pengharapan kepada Allah yang akan menyelamatkan hidup kita masuk ke dalam surga. Makanya kalau ada orang di rumah sakit, ya sebentar lagi dia misalkan akan menuju ajalnya, dokter pasti akan memberikan semangat supaya apa? Supaya dia punya iman, pengharapan. Jadi iman itu sama dengan pengharapan. Kalau misalkan pasien ini tidak punya lagi pengharapan, maka sudah pasti tidak lama lagi dia akan lewat, ya kan? Tetapi kalau pasien ini punya pengharapan, sekecil apapun pengharapan dia, iman dia, pasti dia bisa bertahan. Bahkan kemungkinan dia bisa sembuh dari penyakitnya. Jika ada orang yang sakit kanker, yang sudah parah, apakah dia bisa ditenangkan, diberikan pengharapan oleh orang yang belum pernah merasakan sakit kanker? Pasti tidak akan bisa. Satu-satunya orang yang bisa memberikan dia semangat, pengharapan adalah orang yang pernah merasakan sakit kanker itu. Dan bahkan pernah sembuh dari sakit kanker, maka dia bisa dikuatkan dan dia akan punya pengharapan. Sama seperti Allah. Ketika Allah hanya bicara saja tapi tidak ada actionnya, ya, talk only no action, maka saya tidak percaya dengan Allah seperti itu. Saya tidak bisa berpengharapan, punya iman kepada Allah seperti itu. Tapi kalau saya punya Allah yang pernah merasakan penderitaan, maka saya percaya, saya mau bergantung kepada Allah itu. Kita bisa beriman kepada Sang Pencipta itu. Kenapa? Karena kita pernah mendengar sabdanya. Karena kita pernah mendengar kesaksian. Bahkan karena kita melihat mujizat-mujizat ciptaannya. Bahkan kita membaca firmannya, sabdanya, kitab suci. Ya kan? Allah memang tidak mungkin datang ke dunia dalam wujud 100% seperti Allah. Pasti kita akan mati, kita sepakat itu. Maka akan terjadi kiamat. Oke, saya setuju. Maka bagaimana caranya kita bisa melihat Allah, kita bisa percaya Allah, kita bisa mengalami Allah kalau Allah tidak datang kepada kita? Satu-satunya cara adalah firman-Nya lah atau sabdanya lah yang datang kepada kita. Makanya mungkin agama-agama lain percaya kitab suci itu adalah turun dari langit misalkan, dikasih sama Allah, diturunkan kepada kita. Tapi dalam bentuk buku yang ditulis oleh manusia, ya kan? Yang didiktekan oleh manusia, maupun dia gelarnya nabi, rasul gitu ya, itu kan manusia juga. Tapi Kristen percaya bahwa sabda Allah, firman Tuhan itu turun ke dunia, lahir dalam wujud manusia. 100% manusia seperti saya, seperti Anda semua. Sehingga dia dapat disentuh, dia dapat dirasakan, sehingga dia dapat menghampiri kita yang berdosa ini. Kita semua setuju bahwa firman Allah, sabda Allah adalah tidak bercacat, maha suci. Begitupun dengan Allah. Makanya dikatakan firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman Allah itu memang adalah Allah itu sendiri. Ya kan? Makanya mungkin ada agama-agama tertentu yang ketika selesai ibadah dia mencium kitab sucinya. Apakah Allahnya menjadi cemburu karena disamakan dengan kitab suci? Kan enggak. Artinya kita sedang menyamakan kitab suci itu dengan Allah itu sendiri. Karena kitab suci adalah firman Allah. Nah ini harus kita tangkap dulu logikanya supaya kita bisa meyakini, mengimani bahwa oh ternyata memang betul firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sama, sederajat, levelnya sama-sama maha suci. Sama-sama sang pencipta. Kalau misalkan saya ngefans sama Ariel, saya suka dengan lagunya Ariel gitu ya. Terus saya puji lagunya,
Ya kan, oh saya memuja lagu-lagunya gitu ya. Apakah Ariel akan menjadi cemburu karena saya memuja lagunya? Kan enggak. Yang ada Ariel tuh malah seneng gitu kan. Kalau saya misalkan sedang berbicara di hadapan Anda, kemudian Anda memperkarakan saya, Anda rekam suara saya, kemudian Anda jatuhkan di pengadilan, maka saya akan diadili berdasarkan suara saya. Saya tidak bisa membantah itu bukan suara saya. Suara saya adalah saya sendiri. Tidak mungkin suara saya bertentangan dengan pribadi saya. Artinya saya dihakimi berdasarkan suara saya. Begitupun dengan Tuhan. Suara Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin bertentangan. Nah, jadi suara Tuhan inilah, sabda Tuhan inilah yang lahir mewujud menjadi manusia, menjadi daging seperti kita. Sehingga dia merasakan penderitaan di dunia ini seperti apa. Makanya dikatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudara, dengan manusia. Supaya ia dapat menanggung penderitaan manusia. Dan firman itulah yang dikenal oleh orang Kristen dengan nama Yesus Kristus. Atau Isa Al-Masih. So even kalian adalah pemuka-pemuka agama. Even saya adalah pemuka agama. Even saya adalah pendeta. Saya pun pernah merasakan yang namanya keraguan-raguan. Keputusasaan. Berdosa. Tetapi jika kita semua mau percaya kepada Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri. Ya, yang turun ke dunia, lahir ke dunia dalam wujud manusia. Yang pernah merasakan bagaimana rasanya harus sulit memilih di antara dua pilihan. Apakah hidup atau mati di kayu salib. Tapi dia bisa menang dengan cara dia mau mati di atas kayu salib dan bangkit. Maka dengan iman, melihat iman kepada Tuhan Yesus itulah yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit itulah saya bisa menang atas dosa. Saya bisa menang atas keraguan-raguan saya. Ya, bukan karena perbuatan saya manusia yang lemah, tapi karena iman saya kepada Tuhan yang pernah merasakan penderitaan itulah saya bisa menang. So, mungkin ini pilihan terakhir kalian selama mungkin menjalani hidup di dunia ini. So kenapa nggak kalian coba pilih? Coba kalian renungkan. Apa kalian akan tetap bergantung dengan usaha amal kalian atau mau coba pertolongan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan supaya Anda kelak tidak menyesal. Kiranya ini boleh menjadi pertimbangan kita semua, menguatkan kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tentu saja di dalam mitologi breaker, menghancurkan mitos-mitos yang ada di masyarakat dengan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah.